Maka pola makan, pola hidup, dan pola pikirnya ini, kalau teman-teman sekarang masih sakit, ingat ya, jangan dijaga. Kalau Anda menjaga pola makan, pola hidup, dan pola pikir, dan merasa, wah ini bener nih pola makanku, pola hidupku bener, wah pola pikirku apa lagi, aku nggak pernah cemas, nggak pernah stres, nggak ada masalah. Nah, hal semacam itu nggak tiba-tiba, teman-teman. Itu nggak mudah tiba-tiba langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Salam sehat dan berkah selalu untuk kita semuanya. Kembali lagi di agenda SM Talks pada kesempatan malam hari ini. Oke, agenda kita nanti akan Q&A ya teman-teman seperti biasa. Tapi sekali lagi beberapa pertanyaan yang teman-teman sampaikan sudah ada jawabannya kok di Facebook SMED Solution. Konten kita udah banyak, di YouTube juga udah banyak, di artikel store.smedsolution.com gitu ya. Itu juga sudah banyak banget konten kita di situ ya. Tadi kenapa nih ngerasain tenggorokannya nggak enak gitu ya. Gini mas, tenggorokan nggak enak itu terjadi karena beberapa faktor. Mungkin karena banyak lendirnya, mungkin ada radangnya di sana, atau mungkin bahkan ada lukanya di sana, di tenggorokan ini gitu ya. Penyebabnya banyak. Tapi kalau itu memang terjadi gara-gara faktor dari asam lambung, mungkin setelah periksa ke dokter bilang seperti itu, ya bisa jadi gitu ya, itu gara-gara asam lambungnya. Terus solusinya gimana? Kita kan selalu bilang ke teman-teman dan kita nggak capek-capek buat ngulang ya. Jadi di mentoring itu kita usahakan ya teman-teman jangan fokus ke satu persatu sensasinya. Nggak cuma di mentoring, ding, teman-teman yang mau merdeka lah, jangan fokus ke satu persatu sensasinya. Tapi fokus aja ke 3 hal ini. Catat deh ini teman-teman ya, catat dulu. Catat 3 hal ini yang paling penting banget. 3 hal ini beres, insya Allah sensasi yang teman-teman rasakan yang katanya 1001 macam sensasi gitu ya, itu juga akan berkurang sangat drastis. Yang pertama apa? Yang pertama, sakit yang dalam teman-teman, kemudian bikin tenggorokannya nggak enak, itu karena katup esofagusnya di sini terbuka, teman-teman. Ya, katup esofagus di sini. Maka tugas teman-teman adalah menormalkan lagi katup esofagusnya. Kenapa? Yang namanya GERD itu karena refleks asam. Kenapa? Karena melemahnya katup esofagus. Nah, katup esofagusnya harus dikuatin lagi, harus dibenerin lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kenapa kok asam lambung bisa naik? Gitu ya. Sebelum akhirnya desak katup esofagus sehingga dia bisa naik lagi sampai ke dada kita, sampai ke tenggorokan kita. Gitu ya. Kenapa asam lambung bisa naik? Ya karena banyak faktor. Ya kalau yang sering kita dan teman-teman sudah pahami gitu ya, dari 3P, pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Maka pola makan, pola hidup, dan pola pikirnya ini, kalau teman-teman sekarang masih sakit, ingat ya, jangan dijaga. Ya, jangan dijaga. Ya, kan teman-teman selalu bilang nih, jaga pola makan, jaga pola pikir, jaga pola hidup gitu ya, jaga pola tidurnya. Gini loh teman-teman, logika dasarnya, logika mudahnya, sesuatu itu kalau dijaga berarti dia udah sempurna, udah bagus. Gitu ya. Udah bagus, gak ada yang salah lah. Nah, kita tinggal menjaganya aja. Kan gitu. Nah, kalau sudah bagus, padahal hasilnya teman-teman sekarang itu sakit. Hasilnya sekarang setiap hari ya kambuh, asam lambungnya, banyak sensasi. Lah kok masih mau dijaga pola makan, pola hidup, sama pola pikirnya? Ya nanti hasilnya akan sama aja. Maka bukan dijaga ya teman-teman ya, tapi diperbaiki. Kalau diperbaiki berarti ada yang salah, berarti something wrong di situ gitu loh. Berarti kita ngerasa ada yang kurang tepat nih, ada yang harus dibenerin nih. Nah, mananya ya? Pola makannya mana, pola hidupnya mana, pola pikirnya mana. Nah, gitu loh teman-teman. Ya, bukan dijaga. Kalau Anda ngerasa menjaga, Anda udah ngerasa bener, udah ngerasa apa yang Anda lakukan itu sesuai gitu loh. Kalau Anda ngerasa yang Anda lakukan sesuai, yang Anda lakukan bener, hasilnya harusnya sesuai yang Anda harapkan. Kan gitu. Ya, kita nggak menafikan itu hanya Gusti Allah ya teman-teman ya, tapi kan semua ada polanya dan kita dikasih otak untuk mempelajari hal tersebut, untuk mempelajari pola itu gitu loh. Kalau Anda menjaga pola makan, pola hidup, dan pola pikir, dan merasa wah ini bener nih pola makanku, pola hidupku bener, wah pola pikirku apa lagi, aku nggak pernah cemas, nggak pernah stres, nggak ada masalah gitu ya. Nah tapi kok tiap hari kambuh terus sensasinya, ada aja gonta-ganti aja sensasinya gitu ya. Ya kepalanya lah, matanya, rambutnya disisir gitu, rontok semuanya lah, telinganya berdenging terus, hidungnya mampet lah, tenggorokannya pahit, dadanya panas lah, kok ada terus tiap hari. Anda ngerasa tindakan Anda menjaga pola makan, pola hidup, pola pikir udah bener, lah kok masih ada terus masalahnya, kok ada terus sensasinya, kan gitu teman-teman. Karena tindakannya apa, biasanya harusnya korelasi positif dengan hasilnya. Kan gitu. Lah tindakan Anda ngerasa benar tapi hasilnya kok mohon maaf nih, nggak bener gitu loh.
berarti harus ada yang dibenerin dari tindakannya ini, bukan hasilnya yang dibenerin. Nah gitu ya, maka jangan dijaga ya, sekali lagi diubah mindsetnya, jangan dijaga tapi dibenerin, diperbaiki pola makan, pola hidup, sama pola pikirnya. Cara memperbaikinya gimana mas? Praktekin buku 5 langkah ampuh paling mudahnya gitu ya. Download aja aplikasi SMED Solution. Kemudian teman-teman bisa lihat tuh rekomendasi pola makan pola hidup yang kita sampaikan di situ. Teman-teman bisa dapetin gratis di mentoring 30 hari kan, ada aksesnya tuh. Kalau yang pengen tahu rekomendasi pola makan pola hidup kita seperti apa ketika mentoring di situ. Tapi kalau yang pengen untuk program gemuk maupun pengurusan, yang gemuk pengen kurus, nanti klik aja untuk akses program full. Nanti kita kasih untuk yang bagaimana cara menaikkan BB-nya dan bagaimana untuk bisa dapat progres yang signifikan juga. Jadi ya insya Allah bisa berjalan beriringan tapi satu persatu gitu ya. Saya dulu ya, ada perkembangan dulu baru mikir gemuknya. Nah itu kita sampaikan di situ. Nanti sambil kita pandu di mentoring gitu. Terus kemudian 2 asam lambungnya dari 3P diperbaiki, yang faktor penyebabnya. Yang ketiga, kalau memang sering ngerasa begah, sering ngerasa nyari di perut gitu ya, mungkin memang ada radangnya atau ada lukanya. Kalau teman-teman searching di Google, nanti akan ada informasi di situ bahwa karena disebabkan oleh Helicobacter pylori yang berkembang biak di dalam tubuh teman-teman, itu yang menyebabkan luka, itu yang menyebabkan radang. Nah, maka solusinya yaitu sambil dibenerin, gitu, sambil diobati. Tapi sekali lagi ya teman-teman ya, 3 hal ini katupis bagus dibenerin, asam lambungnya diperbaiki, dikontrol lagi ya biar aman. Yang ketiga adalah sambil mengobati luka di lambungnya, ini harus berjalan beriringan ya, ini harus berjalan beriringan, nggak bisa satu aja, minum herbal untuk ngobatin Helicobacter pylorinya, nggak bisa, harus berjalan beriringan. Kenapa? Ketika nanti teman-teman mau dalam tanda kutip nih ngobatin Helicobacter pylorinya gitu ya, ngobatin radangnya atau tukak lambungnya, di dinding lambung itu sedang proses penyembuhan, lukanya udah mau mengering, tapi gara-gara asam lambungnya naik, ya dia luka lagi. Maka ya polanya kayak gitu, Anda sembuhin lagi gitu ya, mau sembuh lagi, kena asam lambung yang naik lagi, ya udah dia luka lagi, maka nggak sembuh-sembuh perut perihnya, perut lukanya itu, radangnya itu. Maka ya harus ditemukan, dikontrol juga sebab asam lambungnya kambuh tuh kenapa, kan gitu. Kalau asam lambung nggak kambuh, luka yang di dalam lambung nanti itu juga akan cepat kering, cepat beresnya. Dan itu pula yang dilakukan oleh teman-teman yang ikut mentoring, yang kayak Mas siapa tadi, Mas Anas, itu kan katanya gastritis atau apa ya Mas, radang lambung ya, makronis atau gastritis, radang lambung atau makronis, saya lupa. Nanti testimoninya bisa teman-teman simak di YouTube SMED Solution. Alhamdulillah beres juga, kata dokter sih harus berapa Mas, 8 bulan ya kalau nggak salah ya Mas Anas ya pada waktu itu ya. Tapi alhamdulillah selama mentoring 21 hari aja udah bisa makan pedas lagi dan aman, alhamdulillah gitu ya. Terus ada dulu namanya Mbak Apong, beliau mah kronis diagnosanya. Ada Mbak Yayang itu luka di lambung sampai pernah muntah darah teman-teman. Jadi nggak cuman ngerasain perih nggak enak aja di perut gitu, tapi sampai keluar muntah darah gitu ya. Diagnosanya juga sama, ada luka di lambungnya. Tapi alhamdulillah hari ke-21 mentoring, 21 ke atas lah, itu beliau berani lagi untuk makan pedes, makan bakso dikasih sambal, dan aman-aman aja, alhamdulillah. Apakah itu adalah sebuah indikasi kalau luka lambungnya udah sembuh Mas? Ya bisa jadi, lewang makan makanan yang dipantang udah aman-aman aja, nah kan seperti itu. Tapi itu ada polanya teman-teman, nggak bim salah bim abrakadabra tiba-tiba sembuh gitu, enggak. Tapi kalau Gusti Allah berkehendak ya bisa jadi gitu ya. Tapi bagaimana kita tuh men-trigger kehendak Gusti Allah atas kesembuhan kita tuh, itu juga ada polanya, dan itu kita harus pelajari juga teman-teman. Kalau dalam tanda kutip nih, teman-teman masih punya penyakit hati yang terlalu banyak, masih banyak suudzon, belum bisa ikhlas menerima kondisi yang dirasakan atau dialami sekarang dengan sakitnya gitu ya, masih ngeluh terus, masih banyak alasan terus, ya dalam tanda kutip intinya belum ikhlas gitu ya. Sebenarnya itu juga loh teman-teman yang mungkin menjauhkan, mohon maaf banget nih ya, kun fayakun kesembuhan Gusti Allah atas teman-teman. Ya, saya bukan bukan ustadz, bukan apa ya teman-teman ya, tapi ya saya berusaha mempelajari polanya itu di mentoring gitu ya. Kan setiap hari telepon tuh dengan teman-teman yang ikut mentoring, polanya seperti apa. Akhirnya ketemu nih teman-teman yang sudah bisa mulai ikhlas, dia mau benar-benar memperbaiki pola pikirnya, mau merubah emosinya, mau melatih kesabarannya, mau melatih kebersyukurannya gitu ya, mau melatih keikhlasannya, mau berlatih rasa syukurnya gitu ya.
itu progresnya cepet banget teman-teman. Bener, cepet banget. Maka ketika sering saya posting gitu ya, kadang saya juga kaget, kok bisa secepat ini ya, si member ini ya, si mbak ini ya, si mas ini ya. Padahal di awal mentoring itu, wah udah kayak orang, ya mohon maaf nih, frustasi gitu ya. Ya udah opsi terakhir tuh udah mati aja lah, mungkin gitu mikirnya. Pas diskusi awal itu udah seperti itu teman-teman. Tapi ya tentu karena keseriusan dari yang bersangkutan di mentoring gitu ya, dan tentu dengan izinnya Gusti Allah juga cepat progresnya. Nah hal semacam itu nggak tiba-tiba teman-teman. Itu nggak mudah tiba-tiba langsung, wah aku bisa bersyukur hari ini, aku akan senang besok meskipun ada sensasi. Nggak gitu. Ada polanya itu. Salah satu tindakan yang dilakukan ya seperti yang saya pakai ini kaosnya, Senyum 37. Bahkan sampai kita tulis bukunya juga gitu ya. Tapi sebelum teman-teman melakukan Senyum 37 juga, teman-teman harus tahu alasannya tuh. Kenapa sih kok aku harus ngelakuin Senyum 37? Dasarnya apa? Ngopo sih kan gitu ya. Orang mau melakukan tindakan tertentu, pasti dia harus tahu dulu dong alasannya kenapa. Apa yang mendasari aku harus ngelakuin tindakan itu gitu kan. Nah, itu kita sampaikan di mentoring. Kemudian kenapa sih kok harus ngelakuin ini? Kenapa sih kok harus Senyum 37? Dasarnya kayak gini. Kita jelasin secara ilmiahnya. Kita jelasin efek-efek samping yang lainnya gitu ya, yang secara akumulatif positifnya apa ketika melakukan itu sampai nanti 30 hari kita jelasin semuanya di mentoring. Hingga akhirnya komitmen tuh teman-teman yang ikut mentoring gitu ya. Wah, oke. Hari ini aku harus Senyum 37 terus dalam keadaan apapun. Nggak boleh ngeluh, dilakuin. Akhirnya apa yang terjadi? Meskipun dalam tanda kutip kok kayaknya konyol gitu ya. Kok kayaknya aneh, tapi hari ke-11 mereka mulai ngerasain progres yang sangat signifikan dan baru percaya di situ. Gitu, teman-teman. Ya, bisa dipahami ya polanya ya, teman-teman ya. Ya, itu yang 3 hal penting yang harus teman-teman perhatikan ya. Dan saya harap sih teman-teman memberikan atensi lebih kepada hal tersebut. Kenapa? Karena saya nggak pengen teman-teman pusing. Saya nggak pengen teman-teman tambah stres gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Semangat ya. Salam sehat dan berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.